Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan malam hari ini. Bagaimana kabarnya? Harapan saya untuk saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga, puji dan syukur atas semua penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah banyak menolong kami dari setiap perjalanan yang kami lewati. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini diambil dari Mazmur 145, ayat 18 sampai dengan 19. Saya bacakan untuk saudara. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Beberapa kita mungkin sudah pernah menonton sebuah film Castaway. Film tersebut menceritakan tentang seorang teknisi ekspedisi perusahaan terkenal yang selalu berkeliling dunia. Namun, pada suatu situasi, teknisi tersebut mengalami kecelakaan pesawat dan jatuh pada sebuah pulau kosong di Samudra Pasifik. Ia memang selamat dan harus bertahan hidup dan mencari pertolongan secepat mungkin yang bisa membawanya keluar dari situasi sulitnya tersebut. Ia seringkali berseru-seru kepada kapal yang lewat, meski itu terlihat sangat jauh, termasuk kepada setiap pesawat yang melintas di atas pulau tersebut. Upaya berserunya dilakukan dengan berbagai cara. Ia membuat sinyal-sinyal khusus yang berharap bisa dibaca oleh siapapun, seperti sinyal SOS yang bertulis besar-besar di pasir di pantai, ataupun ia membuat asap, ataupun membuat cahaya api, ataupun senter, dan cara-cara lainnya. Ia lakukan semuanya cara tanpa putus asa. Ia setia dengan usahanya dan melakukannya semua dengan cara yang benar seiring pengetahuannya, tidak menyerah meski semuanya itu sepertinya sebagai usaha yang sia-sia. Banyak cara dilakukan dengan tidak biasa, bahkan ada yang ekstrim, namun itu pun mengalami kegagalan. Usaha berserunya ini akhirnya menemukan jalan, dan ia ditemui oleh orang yang menggunakan kapal besar, yang melihat teknisi ini terombang-ambing di tengah laut, yang bertahan terbaring lemah dengan sisa-sisa kayu sampan rancangannya. Ya, seolah membuat sampan adalah sebagai usaha terakhirnya untuk berseru lebih dekat, untuk mendapatkan perhatian kepada sebuah pertolongan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka situasinya hampir sama dengan gambaran yang disampaikan tadi. Kita memanggil Tuhan dengan suara yang nyaring, penuh harapan, terbuka, dan berserah kepadanya. Ada sebuah sikap bertindak dan sangat aktif. Artinya, kita mesti di dalam kondisi menunggu, namun kita tidak hanya berdiam dan terpaku. Ada banyak upaya yang harus diperbuat untuk seruan kita bisa direspon. Bisa saja banyak usaha yang dilakukan mengalami kegagalan ketika melakukan seruan-seruan kita tadi.
Kita bahkan melakukan tindakan aktif yang bisa saja ekstrim untuk mendapatkan respon yang cepat. Tindakan-tindakan ini tentu saja bukan sekedar tindakan spontanitas belaka. Lalu ketika letih, kemudian diam dan menunggu hingga pasif, hingga selanjutnya diam selamanya. Bisa saja Tuhan berkehendak kepada kita untuk berusaha lebih besar kepadanya, serta upaya tersebut perlu sebuah tekad kesetiaan yang kuat, sehingga kita melakukannya perlu berkali-kali dan sering, hingga kita akhirnya mendapatkan jawaban darinya. Tentu setiap kejadian akan berbeda kepada setiap pribadi-pribadi, serta akan berbeda respon pertolongan dari Tuhan. Namun, penggalan yang kita baca, ayat yang dibaca di atas memberikan sebuah pengertian bahwa Ia adalah dekat kepada orang yang berseru di dalam kesetiaan. Kesetiaan bukan terbatas pada tindakan berseru-seru saja, namun tentunya disertai dengan tindakan nyata dan perilaku setia lainnya yang seturut dengan kehendak Tuhan. Setiap kesulitan yang kita hadapi akan berbeda pertolongan. Seperti kita mampu menilai tindakan pertolongan untuk sesama kita, maka terlebih Ia akan lebih mengerti dan mampu untuk memberikan pertolongan yang akurat kepada kita supaya bisa keluar dari kesulitan-kesulitan kita. Mari, dari renungan kita malam ini, kiranya bisa membawa kepada kekuatan dan kesetiaan kita untuk melakukannya kepada Tuhan. Kesulitan sudah ada di depan kita. Hal itu tidak akan beranjak bila kita hanya berdiam diri saja. Berserulah adalah sebuah aksi yang nyata dari iman kita kepada Tuhan. Namun, diperlukan sebuah tindakan real yang menjadi bagian dari kita dan dilakukan dengan setia. Kiranya akan membawa kita kepada kemenangan-kemenangan real di dalam kehidupan yang kita jalani hari demi hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Kami saat ini lebih mengerti dan memahami ketika kami di dalam kesulitan. Kami akan datang berseru kepadamu, serta kami senantiasa tidak menyerah kepada situasi yang kami hadapi. Namun dikuatkan di dalam tindakan-tindakan yang kami lakukan secara aktif untuk melawan kesulitan kami. Kami tidak akan menyerah dan lebih siap serta kuat untuk menjalaninya, karena Engkau akan merespon kami dan menyelamatkan kami yang adalah umat-Mu dan juga sebagai kaum pemenang. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akan istirahat. Kiranya Engkau melindungi dan menyertai kami, serta memberikan kekuatan baru ketika kami bangun esok nanti. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, terima kasih karena sudah bergabung dalam channel kami ini, dan biarlah channel ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudara yang mendengarkannya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini bertumbuh dan menjadi berkat untuk kita bersama. Terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati.